Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak ibu jamaah salat subuh yang alhamdulillah pada ini kesempatan bisa berjamaah salat subuh dan dilanjutkan pengajian dan bab fikih, yaitu syarat sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, syarat sahnya sholat harus suci anggotanya dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Dan syarat sahnya harus suci dari najis. Jadi pertama, syarat sahnya sholat suci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, dan suci dari najis, baik najis kecil, najis ringan atau najis mughalladh. Ini tetap harus diusahakan, dimaksimalkan kalau memang mampu untuk bersuci. Kalau nggak mampu untuk bersuci, ya nggak apa-apa, namanya orang yang faqidut toharoin, orang yang tidak mempunyai dua persucian. Dua persucian itu alat untuk dipakai bersuci. Kalau tidak mampu pakai air untuk mensucikan, atau tidak mampu pakai debu untuk, ya bagaimana caranya? Ya pokoknya sholat. Jadi suci dari hadas, hadas kecil. Hadas itu sesuatu yang baru datang, itu namanya hadas. Kalau najis itu sudah di luar atau dari dalam, tapi cara untuk mensucikannya beda. Kalau hadas itu harus niat, maka hadas itu sesuatu yang berat dibanding najis. Kenapa? Karena pakai niat, nawaitul wudu'a, nawaitul husla, pakai niat di hati, karena sesuatu yang dari dalam keluar namanya hadas. Nah, hadas itu sesuatu yang sangat abstrak, sesuatu yang sangat abstrak, tidak jelas barangnya, tapi bisa dirasakan. Kentut itu kan nggak bisa dilihat, sampai iso ngrungokno apa delok entut, tapi yang gregetno
Wong sing mambu ya greget. Kelangan tut gaya ya mbek Kanjeng Nabi, gayanya disuruh pakai gaya orang yang tidak tahu menahu. Hanya Rasulullah memberi pelajaran, ketika kamu kentut, peganglah hidungmu. Jadi irungnya kamu nyekeli, aku nek ngentut lho. Jadi gayanya kayak gaya kak ngentut. Biar tidak dituduh orang ini kentut. Nah, hadas itu lebih berat daripada najis. Kalau mensucikan najis itu nggak pakai nawaitu. Nawaitu bersihin telek masuk. Nggak pakai nawaitu. Pokoknya disucikan barangnya, ya sudah hilang. Ya sudah suci namanya, nggak pakai nawaitu. Tapi kalau hadas nggak cukup, cuman wudhu membasuh muka tangan nggak bisa. Kalau nggak pakai niat, jadi dua harus niat. Mama praktek langsung. Ini tentang masalah syarat sahnya sholat. Jadi suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, baik najis yang ringan atau yang berat. Itu bagi orang yang mampu. Ini yang dibuat catatan bagi orang yang mampu. Nah kalau nggak mampu pakai air, pakai debu, namanya bukan orang mampu. Seperti orang beser, orang sakit, atau orangnya itu kepepet, bisa. Ya najis ya gak mungkin membersihkan najisnya, karena setelah tabrakan parah, semua anggota tubuhnya banyak najisnya, langsung dibawa ke rumah. Masa mungkin sama dokter mandi dulu, nggak bisa mandi, ngomong barang darahnya seperti itu, langsung dibalut, obat dibalut. Nanti gimana tata cara untuk mensucikan darah? Setelah dibalut terus banyak sekali ya di tubuh. Nah, terus orang ini gimana cara sholatnya? Itu namanya tidak mampu memakai air untuk membersihkan najis. Nah bagaimana? Ya tetap wajib sholat. Wajib sholat. Nah nanti sholatnya, ya sah sholatnya. Tapi ketika sehat tetap wajib iadah. Wajib mengulangi sholat berarti nggak pakai air, nggak pakai apa-apa ya, iya nggak apa-apa. Darurat. Atau orang beser sakit parah. Wis jenenge wis tuwa, onder dile ya wis lecek. Ora wis nggak bisa ngempet kentut saumpama atau beser kencing atau beser kentut. Beser itu macam-macam. Nggak bisa berhenti. Ngentut doh. Wudhu dulu kepentut, kadang brojol. Wis lecek aja. Atau wis nggak bisa berhenti. Ingin kencing terus diempet gak bisa. Ya sudahlah, yang penting dibungkus empesi. Kalau sekarang empesi tetap najis saja. Nah bagaimana sholatnya orang ini? Wajib sholat, nggak bisa suci atau nggak bisa membersihkan hadas atau najisnya.
najis pasti keluar sih ya. Ya pokoknya jadi sholat dalam keadaan tidak mampu untuk menahan hadas dan tidak bisa menghindar dari barang. Apakah sah? Sah. Sah. Nah, terus nanti ketika sehat ya harus iadah, mengulangi, wajib mengulangi. Apalagi di rumah sakit, nggak bisa kita mengatakan kamu harus wudhu, kamu harus ya nggak bisa. Ya harus kondisinya seperti itu sama sembahyang yang gue lor-lor nemen-nemen nggak bisa. Nanti ketika sehat wajib iadah. Apa tujuannya? Tujuannya ketika orang ini belum sempat sembuh kok meninggal dunia. Belum sempat sembuh kok meninggal dunia. Orang ini sudah tidak ada tanggung jawab sholat. Karena sholat itu bagaimanapun kondisinya tetap wajib. Gak iso diwakil no. Gak iso dibelikan. Tidak bisa. Aku beli sholat ya, gak bisa. Anaknya nggak bisa menggantikan, nggak bisa. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, ya harus miring. Nggak bisa miring ya berbaring. Nggak bisa berbaring ya hatinya. Ya, isyarah. Bisa isyarah hatinya. Pokoknya selama masih ingat hatinya wajib. Tapi saat ini gak eling ya disembayang. Itu baru disembayang. Jadi nggak ada alasan gak sholat itu nggak ada. Wajib sholat terus. Nggak bisa ditukar dengan uang, dengan beras, nggak bisa. Beda dengan puasa. Mampu puasa, wis tuwa nemen, ya si jono beras ae. Ya, bae wis umure wis 80 lebih gak kuat ya. Bayar fidyah di jono beras ae. Tapi lek sholat di jono beras sak kilo gak iso. Sak ton lo gak iso. Itu sak kilo. Saking prioritasnya tentang jadi nggak ada alasan. Yang kedua alasannya karena lihurmatil waktu, karena menghormat waktu masuk sholat itu umat Islam yang agamanya Islam yang iman tetap wajib menghormat waktu. Makanya apa? Keadaan apa saja tetap wajib. Itu menanggulangi ketika masih sakit, orang ini meninggal berarti sudah sah sholat. Terus kadek ditakoni Gusti Allah, salah dewe ya. Durung sehat kok dipateni ya. Gak salah dewe Gusti Allah. Durung sehat kok Gusti. Jadi nggak ada bahasa karena darurat gak sholat itu nggak ada. Bagaimanapun kondisinya darurat ya opo tetap wajib. Oh wajib wajib sholat. Walaupun dalam keadaan apa, walaupun perang. Iki libur boleh sembayangi apa perang. Ada seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan najis juga begitu sama, tidak bisa menghindari. Nah, najis di mana saja, ya di baju, ya di badan, ya di tempat. Tempat maksudnya tempat untuk berdiri, tempat untuk sujud. Nah, pas tempat untuk sujudnya tok itu. Adapun sekelilingnya kok ada najis, yang penting tidak terkena najis, gak apa. Contoh ada sajadah, ada najis, tapi bisa dihindari, ya nggak apa-apa dipakai. Sama sajadah kena langsung pas sholat, kena apa namanya, ya, kotorannya cecak ini langsung turun, pokoknya turunnya kanang kelambi loh ya, nang baju yo wajib dilepas, bajunya dilempar. Tapi apakah mungkin? Ya bisa saja. Yang penting tidak membatalkan sholat. Wong bajune akeh benih ruwet. Kalau bisa mampu untuk tidak gerak 3 kali yang membatalkan sholat gak apa. Jadi caranya gimana ya? Jari-jarinya tok yang berubah ini ditempelkan. Yang penting ini nempel tapak tangan. Hanya jenengan kok kukar-kukur ngene pisan pintu telu ya batal. Kalau ditempelkan plek, nah ini masih sampai ping 1000 ngene tok ya gak apa-apa. Ini tidak jadi hitungan karena masih nek gatel iku mulai kepala awak sikil ya apa ya sampe nurut ta ngene mari ngono kudu nempel kabeh ngene mari ngono sikil ya ngene punya nempel terus ngene tempelkan tapi ojo ngene mari ngono ngene ya batal. Dan ini tentang masalah. Kenapa? Karena sajadah itu bukan malbus, bukan pakaian. Yang jelas tapi najis yang jelas, yang kelihatan di tubuh kita ketika sholat. Bu hidung, bu mulut, bu meripat, maka wajib dihilangkan, wajib disiram. Kenapa? Karena ada najis. Baik di badan atau di baju atau tempat ketika kita sholat. Tapi najis yang tidak makfu. Tapi kalau najisnya makfu gak apa-apa. Contoh najis makfu, najis yang ada yang berkenaan dengan hewan yang tidak mengalir darahnya. Yang penting tidak ada unsur penyengajaan itu makfu. Tapi kalau ada unsur penyengajaan walaupun darahnya tidak mengalir tetap nggak makfu. Contoh darahnya nyamuk, ada nyamuk dipukul terus keluar darahnya sedikit ini makfu dan darahnya nyamuk itu nggak mungkin mengalir kan. Tapi tetap nggak bisa dikatakan makfu karena ada unsur untuk amdi, disengaja diteblek. Tapi kalau naik kukar-kukur ono nyamuk, nggak apa-apa. Baik kena badan atau kena. Kenapa? Karena itu tadi ada unsur amdi, penyengajaan. Contoh lagi ada lalat, seumpama lalat ya gak mungkin ada darah yang mengalir kan sedikit. Tapi kalau ada unsur penyengajaan dipukul tas
Nah, kalau sekarang pakai alat ya alatnya yang kena najis. Ini gawe apa? Raketnya. Apakah boleh pakai raket nyamuk? Ada yang membolehkan, tapi kalau saya kayaknya nggak mentolo. Sampai nggak mentolo kak nek kulo. Kayaknya nggak boleh kalau saya. Nah, karena membunuh secara mazlum. Menurut saya, pendapat saya, mazlum. Tapi ada yang boleh. Kenapa? Karena yang boleh membunuh apa saja pakai api itu hanya Allah. Selain Allah nggak boleh. Gusti Allah itu bolehkan. Tapi bunuh nggak apa-apa, tapi nggak pakai api. Sampai gepuk ambil wesi aku. Mateni nyamuk ambil wesi aku. Nggak apa-apa. Kalau memang bukan api. Tapi khusus untuk membunuh pakai api itu khusus Allah. Tidak boleh selain Allah. Banyak Allah itu mengajar mengazab manusia itu pakai neraka, api neraka. Itu Allah tak yang diperbolehkan. Allah tak memang yang boleh. Itu bagi orang-orang yang durjana memang. Kalau di dunia manusia sama manusia nggak boleh. Menungso diobong bakar sing oleh bakar mek Gusti Allah. Yang boleh membakar itu Allah. Kalau jelas ini manusia dihukum, disiksa pakai api enggak boleh. Nah, itu raket setrum itu termasuk api apa enggak? Listrik itu api. Apa beda listrik sampai api? Cara kula loh, cara terserah jenengan. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sajane aku kepingin gawe tulis keten boleh nyamuk. Lek gak kena. Ya minimal disemprot aja lah. Itu namanya hewan-hewan yang ma'fu. Lalu tidak ada kesengajaan dipukul. Atau hewan yang sulit dihindari. Seperti hewan-hewan biasa sing gelibet nang menungso. Itu kan gelibet ae. Apa maneng ana gula, pasti ada. Nah, iki. Ben ana gula ana semut, dadi nek ana semute gulanya ya enggak usah dibuang. Waduh rek iki ana sak kilo. Allah ae waru. Masa sak kilo sampean buang. Hewan-hewan yang biasanya berinteraksi sama bareng manusia kayak lalat, nyamuk, semut, itu. Atau barangnya banyak sekali seperti belalang. Oh, apa namanya? Laron. Laron itu najis. Kalau kena kaitaan ya, kaitaan laron ketika sholat ya najis. Tuh, najis gimana? Barang waktunya hujan laron itu banyak di masjid. Oh, kalau memang li usril ihtiraz, kalau memang sulit untuk dihindari, dijaga untuk tidak najis, tidak sampai kena kakinya itu laron, maka ya nggak apa-apa. Ya maafu ketika itu. Tapi kalau bisa dihindari ya nggak apa-apa. Iku nek badang loh ya.
Kalau nggak badang laron nempel pas sholat yang bulat kadang jerone klambi bareng. Terus ngono iku sampean meneng ae, engko nek sampean teblek ya tambah najis badang bangkai. Ya. Jenenge laron. Tahu kena baju. Najis akhirnya. Nah, ini harus syarat sahnya sholat suci dari najis, baik hadas kecil atau besar, najis yang ringan atau najis yang berat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus najis kelihatannya biasa, tapi nggak bisa makfu. Apa itu? Najisnya wasmu. Apa wasmu itu? Tato. Najisnya tato. Wahwal gharzu bil ibrah fi mahallin hatta yakhrujud dam summa buzira alaihi binahwi nilatin fayakhdharrul mahal. Jadi apa sih tato itu? Sesuatu jarum yang dimasukkan di dalam kulit terus pakai obat terus ditaruhi obat. Jadi ketika darah itu keluar ini ada obat hijau, merah, hitam. Nah itu apa namanya? Menahan darah yang keluar tadi jadi berubah warna hijau merah. Itu kalau natunya kalau sudah balik. Tapi kalau natunya sebelum balik itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa. Di sini bukan diperbolehkan. Nggak apa-apa itu masih bisa ditoler karena sebelum balik itu natunya. Jadi nanti sholatnya nggak apa-apa. Tapi kalau natunya itu setelah balik ini apa-apa. Harus dihilangkan tatunya dulu. Caranya ya apa caranya? Menghilangi tato. Teliko ya Allah panas ya. Iku nek tatune dicil, tatune saawak tutuk kene aneh. Ndas saawak bareng. Kadang kono aneh bareng ditato. Lu kok diseteli kok kabeh. Loh kenapa kok gitu? Ya memang diberatkan oleh syariat tato. Kenapa? Karena diberatkan karena tidak diperbolehkan merubah fisik. Itu gak boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan bikin kerusakan di dalam tubuhmu. Jadi gue lagi kepingin tobat temenanan, sholat, tatunya harus dihilangkan. Itu kalau memang tidak sakit atau darurat bahasa. Tapi nek darurat nemen wong tatune saawak, mosok awak diseteli kok kabeh. Mosok wajar ae sak kono ane saiki di kaya apa. Ya gak apa-apa kalau seperti itu. Tapi jangan dipakai apa namanya dalil ini gak apa-apa ngono ae, jangan, harus diberatkan dulu. Itu alasannya syariat. Biar apa ada kemaslahatan biar jerah tidak ada orang yang pakai tato. Kenapa? Karena ini menyakiti sebetulnya. Ya itu najis. Najisnya apa sih najisnya? Najisnya karena satu. Maniun apa? Mencegah, menghalangi urat ini dari apa? Wudu.
Itu alasannya. Jadi manek. Sesuatu yang bisa menghalangi untuk wudhu atau jenabat. Karena saya ini di bojo apa gak balik-balik jenabat aja. Nah, tatonya ini kan nggak bisa merasuk airnya kan. Makanya diberatkan oleh syariat. Kalau sampai nek rapi sampai delok bojone anak tato ini kan. Tato ini balik-balik di setelah kowe. Jadi alasannya itu. Jadi karena manek tadi. Sesuatu penghalang dari air. Tuh. Jadi najisnya bukan karena bahan baku. Kalau bahan bakunya tato tadi kan umpama obat biasa, obat itu obat suci ya umpama. Tapi ini obat bahaya sebetulnya. Itu nggak masalah. Nah, kenapa? Karena tidak dikonsumsi. Kalau dikonsumsi bahaya, tetap haram. Tapi haramnya bukan najis, tapi membahayakan ke otak atau ke tubuh. Jadi beda kalau dikonsumsi dengan di luar ya beda. Nah, atau perobatan di dokter bahan bakunya bahan najis umpama. Yang penting tidak dikonsumsi. Suntik nombo kan hilaf itu. Oh, ini darurat ini disuntik pakai apa nih apa biar ringkas apa ini pekoyan ini keleng bopo biar ya. Yang penting tidak ditelan tidak konsumsi. Maka tapi ulama khilaf masalahnya. Tapi kalau dikonsumsi jelas nggak boleh haram. Untuk obat deh, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang syarat sahnya dan pertanyaan yang niki wau sih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua, syarat sahnya yang kedua, yaitu harus menutupi aurat. Maksudnya menutupi aurat itu warna kulit aurat, warna kelihatan. Maksudnya menutupi aurat itu menutupi warna kulit. Ini sudah saya tutupi aurat saya, tapi tipis. Nerawang ketok itu bukan tutup namanya. Makanya di sini menutupi aurat itu warna kulitnya. Jangan mengatakan sudah saya tutupi karena masih kelihatan. Harus warnanya itu yang perlu. Ya nggak cukup ibadah sholat auratnya ditutupi dengan kain tipis sing nerawang, kain transparan. Ada kan kadang itu sarung yang motifnya itu halus ketipisan itu ono. Kayak kelihatan kulitnya itu. Atau sarung saking lamanya. Saking suwene wis duwene mek iku. Wis kaya mek tipis-tipis ngono. Pas gak katokan bisa ya. Gak usah diinceng lebih. Kenapa?
karena syariat itu tidak memberatkan, nggak harus diincar kelihatan kulit, cuman mukhotob, kira-kira diajak omong-omongan yang wajar itu kelihatan, berarti itu terbuka. Kalau nggak kelihatan berarti itu nggak terbuka. Itu tak ukurannya. Nggak harus dihinceng ini gitu ya. Itu aturan syariat. Oh kita dihinceng ketok itu, nggak harus dihinceng. Kelihatan itu. Ini juga kalau memang mampu untuk menutupi aurat. Tapi kalau nggak mampu, ya bagaimana? Najis pakaiannya cuma satu. Pas rekreasi pakaiannya najis semua. Terus pakaian apa ini waktu itu sholat? Kalau nggak mampu ya nggak usah. Sampai sholat itu mudah nggak kok. Kalau nggak ada tutup, kalau ada tutup tetap wajib ditutupi. Bu, iku mang tutupi lempung, sampai sholat sampai ngeplek lempung dhisik. Aku jangan tadi garing ya pedot lempung. Garing kayak rukuk kayak sujud lah. Protoli ya. Masih teles ngene iku. Kira-kira ya apa. Dan usahakan di situ sholatnya gelap tempatnya. Kalau nggak gelap ya nggak apa-apa. Tapi usahakan. Kenapa? Karena malu sama Allah. Malu sama. Dan ini tentang masalah tutup aurat. Tutup bagi orang yang mampu. Tapi kalau nggak mampu karena darurat, nggak punya pakaian, nggak punya tutup, ya apa boleh buat. Khususnya, ini ada khususnya. Khususnya yang ditutup itu kemaluan. Kenapa? Karena dipakai untuk rukuk sujud. Kalau yang lainnya kemaluan jalur depan belakang, ini usahakan ditutupi walaupun nggak semuanya bisa tertutupi. Ini diusahakan. Zaman saiki yo gak mungkin. Wong pakaian sak lemari kabeh. Cuman kemungkinan pergi kemana. Ini aurat. Kenapa kok harus seperti itu? Karena aurat ini bisa menghindar dari penglihatannya selain manusia harus misalkan. Contoh penglihatannya jin. Orang manusia itu gak lihat, tapi jin tetap bisa lihat. Sampai gak isi nanti telak jin nek mutu. Kinceng ambek. Atau malaikat. Sampai gak malu sama malaikat kalau tidak ditutupi. Ini di luar sholat dulu ya. Di luar sholat. Sholat ya wajib ditutupi. Sampai mutu nyantai sampai ngisi sampai kipasan mutu ya. Yo gak apa-apa, nek ijen. Tapi gak izin lah ambil jin, ambil nek ditutul ya apa. Ambil malaikat, umpamane ngambil Gusti. Terus bapak mutu ae wis. Jane apa jane malaikat gak moro nang aku. Do didelok rek nek malaikat Israil ya gak peduli bamu to bandane Israil. Pemaning Israfil wah kayak trompet. Maksudnya malaikat rahmah. Malaikat sing bawa kasih sayang. Sing ndongakno.
nggawa donga rahmat. Minimal satu helai pakaian itu sudah cukup untuk apa? Tamna'u ar-ru'yatil jin wal malak. Pokoknya pakaian satu itu sudah cukup untuk menangkal dari penglihatan jin dan malaikat. Yang penting kalau tutup situ. Ane kula jenengan walaupun gak sholat ya aja katokan. Oh gak apa-apa sih katokan, pokoknya gak sampai atasnya lutut, pusarnya juga tertutup. Kenapa? Karena auratnya laki-laki sama laki-laki itu pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut itu harus atasnya pusar, bawahnya lutut. Jangan dipres udel ambil dipres dengkul, nggak bisa, itu namanya aurat. Nah, menurut Syafi'iyah dan ashabus Syafi'i, malayatimmu bihil wajib fahuwa wajibun. Sesuatu yang menyempurnakan barang wajib maka hukumnya ikut wajib. Sesuatu yang menyempurnakan antara pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut itu ada sesuatu yang menyempurnakan. Nah ini saiki lho udel nempel nang dhuwure ya. Dhuwure itu termasuk sesuatu menyempurnakan pusar. Maka di atasnya pusar ini wajib, di bawahnya lutut dengkul wajib. Ini nek pakai katok di bawahnya lutut. Sampai hati-hati sing sholat sarungi cingkrang, celonoi cingkrang, gak apa-apa sampeyan cingkrang gak apa-apa. Pokoknya cingkrange nek sarungan khusus iku aja kemendukuran. Kalau terlalu ke atas nanti karena kelihatan ketika sujud itu bisa kelihatan lututnya. Nah yang bagus kalau sholat dua pakaian. Sholat maksimalkan disempurnakan dua pakaian. Baju ada kaosnya. Sarung ada katoknya. Nun sewu bukan katok pendek, sempak bukan. Tapi katok kolor. Kulot. Nek wong biyen wong kuno biyen wong katok oblong, kaos oblong. Oblong katok. Jadi celana itu jangan sampai walaupun sah sholat gak pakai celana pendek sah. Kenapa yang harus ditutupi itu atas samping, dari atas dari samping yang harus ditutupi. Kalau ini tidak maksimal dari atas kelihatan pusatnya, udele ketok batal. Atau dari samping kok kelihatan pas gegere iki pas diukur diumetno ngono kira-kira pas ambek udel. Batal. Makanya kadang-kadang itu saya ya sering kali sih udah makmume ngono iku di depannya itu ada orang sholat pakai celana sing dimodif apa memang modelnya seperti itu. Celana ya celana melorot. Adalah celana kok modelnya melorot nih. Iya, gak disabuk ya. Melorot kok. Terus kaosnya adik nih. Nah, coba kangen itu nek sujud masya Allah. Ya nek sik enom wis tuwek.
Nah ini kudu tak unjukno ae celana. Nek sampean kelihatan, sampean wajib nutupi. Padha-padha dadi makmume, tapi aku nang burine mosok aku muwe. Sampingi lek ketok lho. Tapi kali ngomong ojo celanae Mbah mosok ngono, gak oleh. Ya wis sampean nek wani. Kira-kira wani enggak? Nah, itu batal itu. Kenapa? Karena kelihatan dari samping atau dari atas. Dan kelihatannya yang rawan ketika rukuk atau ketika sujud. Ini rawan. Apalagi perempuan. Kalau perempuan tambah harus tertutupi semua kecuali wajah dan tapak tangan dan punggung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus tertutupi. Makanya syarat sahnya sholat menutupi kulit atau warnanya, kulit warnanya aurat. Jadi warna kulitnya aurat kalau mampu. Ini ada catatannya kalau mampu. Kalau nggak mampu ya nggak usah. Nah perempuan sekarang, ibu, anak-anak perawan itu biasanya pakai mukena yang potongan, pedotan. Nah kalau mukena yang pedotan, ya nggak apa-apa, terserah jenengan. Tapi harus ditanggulangi. Kenapa? Karena kalau nggak bajuan itu rawan kelihatan auratnya. Ketika ruku, ketika sholat, apalagi ketika takbir pertama, kok kelihatan lengannya. Allahu Akbar, karena putus kan, kelihatan lengannya ini. Ini gak sah sholatnya. Kenapa? Karena ruku potongan itu gak ada tangannya. Cuma wong ruku potongan ono tangannya. Ada kan? Kalau terusan itu ada model tangan. Ya ada kelihatan tangan, terus lengannya ini ada, bahasanya kalau orang tua dulu itu ada pegangan. Ya. Ada gak kelambian baik? Atau kelambian tapi kelambi ini kelambi das, ya nggak sah. Allahu Akbar, udah seran ya. Kecuali sampean nggak pakaian kene singset pas kok niku lengan. Auratnya itu perempuan itu yang boleh dibuka, boleh wajah sama sampai lengan. Ini nggak boleh terbuka ini. Kuaini, jadi kedua lengan. Nah, iki oleh kebuka, iki kudu kebuka, yo gak kudu nemen ya. Nek waya sholat yo gak apa-apa, tertutup gini gak apa-apa. Tutupi dengan mukena gak apa-apa. Yang penting wajah yang harus dominan, harus nggak ada penghalang ketika sujud kayak gitu. Ini harus diperhatikan sing duwe ruko-ruko toan. Pakai baju tapi lengannya yang panjang. Terus yang kedua, khususnya perempuan yang nggak pakai mukena loh, ini nggak boleh kelihatan. Makanya ini harus caranya pakai mukena. Ini bodek rambut satu pun kok keluar, nggak sah sholatnya. Karena rambut yang ada di sini itu harus terpenuhi, ditutup. Ini nek wong biyen pakai iket,
Ket nggih. Ini gak ketok telepon. Tapi hati-hati aja sampai baduke sing diiketi. Karena ini dipakai untuk sujud dan tidak ada nggak boleh ada penghalang, nggak boleh. Itu ada tindure. Ini diiketi untuk gini. Sampai ngiket itu untuk gini, rukunnya lang gini, kasar. Karena ini sing aman yo sampai kelambian dawa. Ambil ketokan nggak apa-apa. Masih gak gawe ruku ya gak apa-apa. Pokoknya tertu bisa bang nggak kira-kira pakai baju tapi sing dawa sikile gawe rok tok ngono. Ya kudu sampean pelorot. Oke sampai ketutupan. Jadi dengan catatan tidak kelihatan dari samping. Samping depan, belakang, samping kanan, kiri itu dok. Mulai pusat nih laki-laki sampai lo. Ini sampean kok sholat gak pakai baju nggak apa-apa. Sarungan tok diunjuk no. Tapi yo gak sopan. Nek walimah nek resepsi ya ganteng-ganteng. Masuk sembahyang nek dan ini tentang masalah sadrul aurat. Dan yang sangat dominan itu ketika sujud. Di sujud itu harus ini dibuka. Ini di dalam sholat. Kalau di luar sholat, laki-laki ketemu laki-laki, itu auratnya mulai besar sampai lutut. Besar sampai lutut pengertiannya Imam Syafi'i, pengertiannya atas besar bawah lutut. Tapi pengertiannya Imam Ahmad bin Hambal, bahasa bainas surrati warubati, antara itu enggak harus di atas pusat. Tapi justru Imam Ahmad bin Hambal antara itu pusat cukup pas kene. Dengkul pas kene. Wong antara kok. Jadi bahasa baina itu antara ulama mazhab bahasa Arab itu beda-beda cara mengertikan dan beristihad tentang hukum juga beda-beda. Di antara itu kalau Syafi'i atasnya. Kalau Imam Ahmad bin Hambal cukup apa? Besar. Tapi ojo golek enake. Syafi'i ya Syafi'i tok ya. Terus fanatik. Tapi kalau di sholat, di luar sholat itu berlaki lah. Tapi nek ngarepe wong wedok ya jamiul badan. Wong lanang ya kabeh. Ketemu wong wedok ya aurat kabeh. Nah, perempuan di luar sholat sama di dalam sholat beda. Kalau di luar sholat ketemu laki-laki jamiul badan. Maka jenengan kudu gawe masker, gawe cadar. Syafi'i lo ya. Sampai nek jarine mazhab Syafi'i kudu pakai cadar. Wajib. Alah nggo Sulam Taufik ya. Nek ngaji Sulam Taufik lho biyen wajib di luar sholat itu jamiul badan sing fil ajnabi laki-laki lain. Ada ashabu Syafi'i lain.
Aku yang melok Syafi'i tapi melok Ashabi. Pengikut madhabnya Imam Syafi'i para ulama banyak sekali. Yang nggak pakai cadar itu nggak apa-apa. Kenapa? Alasannya lil hajah, karena kebutuhan ini apa kebutuhan harus terbuka. Dalilnya di Al-Quran, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara. Di surat An-Nur juz 18 itu Allah dawuh wala yubdina zinatahunna, jangan perlihatkan zinahmu.